membacakan pentas paper blaster yang berjudul Peter Pan Syndrome karya Vinda Sinyak, sutradara Vira Porekun, aktor Mauliza Gim, Eka Lilir, Novia Ramu, Amel Bale, penata rias dan busana Amel Bale, Yasmin, penata cahaya Aidil Dugem, penata suara Reva Divolister, Ragel, penata panggung Nurhayati Cengut, Aidil Dugem, Dava Kiara. Penonton sekalian, selamat menyaksikan! Atas nama Mary. Dokter, kok bisa virus ini menular begini? Bu, tenang Bu. Peter Pan Syndrome ini bukanlah virus ataupun penyakit. Karena Peter Pan Syndrome nggak perlu obat sebagai penyembuhnya Bu. Dokter mau bilang anak saya gila. Bukan begitu Bu maksud saya. Tadi kan saya sudah bilang kalau Peter Pan Syndrome ini bukan bawaan dari lahir, tapi suatu pilihan Bu. Dokter jangan berani-beraninya bilang anak saya gila. Bu, Ibu tenang dulu ya. Anak Ibu nggak gila kok. Terus tadi itu apa? Ibu, apa perlu saya jelasin lagi apa itu Peter Pan Syndrome? Jelaskan dong. Ibu ini gimana sih? Saya kan udah sering jelasin ke Ibu setiap Ibu ke dalam sini. Saking seringnya saya bisa menghafalnya di luar kepala. Toh sudah seharusnya dokter bisa menjelaskan dengan baik kan? Itu hanya perumpamaan, nggak perlu Ibu tanggapi. Kalau dokter menghafalnya di luar kepala, kok dokter bisa ingat? Sekali lagi Bu, itu cuma perumpamaan. Harusnya apaan dokter jadi berceceran kan? Terus isi kepala dokter apaan dong? Ibu, udah saya bilang itu tuh cuma perumpamaan. Bagaimana cara dokter mengingat nama dokter sendiri? Itu hanya perumpamaan Ibu. Semuanya diam! Kok bisa sih anak Ibu terkena Peter Pan Syndrome? Peter Pan Syndrome tuh apa sih dok? Jadi, Peter Pan Syndrome ini adalah kondisi di mana seseorang yang seharusnya dewasa malah tetap berpikiran dan berperilaku seperti anak kecil. Kondisi ini biasanya diderita oleh laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada perempuan seperti yang terjadi pada anak Ibu. Kemungkinan berapa persen dok? Belum ada yang melakukan penelitian, tapi menurut perhitungan saya 1:100. Bagaimana dokter membandingkannya? Dokter ini lulusan kedokteran atau matematika sih? Apa Ibu tidak bisa membaca gelar saya di sana? Ini Bu, di sini. Gelar kan sekarang bisa beli di mana saja. Ibu, Iya dok. Tapi saya penasaran deh. Apa dokter punya kalkulator canggih? Ibu, berhentilah menanyakan hal yang tidak penting yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan anak Ibu. Di luar sana pesan saya banyak menunggu. Harusnya dokter bisa kasih waktu untuk konsultasi kan? Saya memberikan pelayanan baik, mengapa Ibu seperti menolak? Saya tidak menolak, saya hanya menanggapi pernyataan dokter. Baiklah. Ada yang Ibu tanyakan lagi? Ada tidak ya? Cepat katakan Bu. Dokter, penasaran? Iya,
mau tahu? Iya ibu, cepat bilang. Penasarannya mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Kasih tahu tidak ya? Sebaiknya ibu keluar. Jangan teriak-teriak ke mama! Jangan berisik! Cinta sama Mama lagi tidur! Iya, dokter tidak berteriak kok. Kenapa dokter teriak sih? Lihat, Mary saja tidak suka kalau dokter teriak-teriak kayak gitu. Lagian kan saya hanya melatih acting saya saja. Iya ibu, sekarang kalau sudah tidak ada yang ingin ibu konsultasikan lagi, silakan keluar. Antrian pesan saya hari ini sangat banyak. Saya sudah membuang waktu saya selama 3 jam hanya untuk meladeni ibu dalam perbincangan sia-sia. Dokter mengusir saya. Tidak akan lagi saya terjebak bu. Ibu hanya sedang melatih acting kan? Kenapa sih Rini mau-maunya berlangganan di dokter abal-abal seperti dia? Dokter yang bikin kesal. Loh, jadi ibu siapanya yang ini? Saya ibu kandungnya. Kalau ibu itu ibu kandungnya, terus wanita yang kemarin-kemarin datang ke sini itu siapa dong? Kenapa dokter kepo sih? Bukan urusan dokter. Mary sayang, ayo kita pulang. Kita nggak usah datang ke tempat dokter seperti dia. Dokter yang nggak sabaran, suka marah-marah. Kenapa sih? Banyak pasien mengantri di luar. Harusnya mereka saya kasih tahu kalau pelayanan di sini sangat busuk. Ibu tenang dulu. Saya bisa jelasin yang tadi. Saya bisa sembuhin anak ibu sampai benar-benar sembuh. Tapi jangan lakuin itu ya bu. Kalau ibu lakuin itu dan semua pasien saya pergi, dari mana saya dapat penghasilan? Gimana kehidupan saya ke depannya nanti bu? Jangan ya bu. Dokter sudah menyakiti perasaan saya. Ibu, ayolah konsultasi hari ini. Ibu tidak usah membayar deh. Tapi jangan disebar ya bu. Dokter mau membungkam mulut saya. Tidak bu, tidak. Saya hanya tidak ingin itu benar-benar tersebar. Saya bisa bantu kesembuhan anak ibu sampai benar-benar sembuh gratis tanpa biaya apapun. Dokter berusaha menyogok saya. Tidak bu, tidak. Saya hanya ingin anak ibu ini sembuh total. Bagaimana kalau penambahan uang bu? Tuh kan dokter mau menyuap saya dan menutupi semua kebusukan dokter. Tidak bu, tidak. Jadi yang tadi itu apa? Hanya hadiah. Gimana kalau 10 juta bu? Naiki. Gimana kalau 20 juta deh bu? Naiki lagi dong. 50 juta deh bu. 100 juta. Dan saya tidak akan membongkar kebusukan dokter. Apa itu tidak bisa kurang bu? Ya sudah, 80 juta. Apa itu tidak bisa kurang lagi bu? Biaya konsultasi di sini kan sangat mahal dok. Harusnya harga segitu bukan hal yang besar. Tapi kan sudah sepantasnya. Karena setiap pasien mendapatkan pelayanan terbaik dan mereka puas. Bagaimana dengan saya? Sampai saya terlihat puas. Pantas saja saudara kembar saya tidak menyarankan saya untuk kesini lagi. Loh, jadi yang kemarin-kemarin datang ke sini itu saudara kembar ibu. Kenapa sangat mirip? Namanya juga kembar identik. Apa dokter tidak mendapatkan pelajaran itu di S1 kedokteran? Memangnya dokter velocity ya? Waktu dosen dokter sedang menjelaskan. Ibu jangan nambah gosip dong. Siapa yang nambah gosip? Sepertinya itu kenyataan. Harusnya kedokteran memberi tata krama terhadap pasien. Tidak bu, itu tidak benar. Tapi bisakah ibu turunkan menjadi 70 juta? Tuh kan, dokter menyogok saya. Tapi kan ibu yang tadinya minta. Kan dokter yang memulainya, dokter yang memberi penawaran-penawaran. Ya sudah, 70 juta net dijual. Dan saya tidak akan membongkar kebusukan dokter. Ibu jangan nyari-nyari, nanti pasien saya di luar bisa mendengarnya. Baiklah, akan saya transfer. Ibu bisa tuliskan nomor rekening ibu di sini. Oke, deal. Baiklah bu, sekarang ibu ingin lanjut konsultasi atau dilanjut lain hari? Anakku sayang, ayo kita pulang. Kita dapat uang yang banyak banget. Buat main, kita main bermain. Asik kan? By the way, saya merekam loh dok. Oh iya dok, sebenarnya saya tidak punya saudara kembar.
Yang kemarin-kemarin dan kemarinnya lagi itu saya sendiri. Saya hanya melatih saya saja dan ternyata berhasil. Apa sebaiknya saya ikut tes film memanjat menara? Oh, tidak usah. By the way, kenapa dokter diam begitu? Harusnya dokter tersenyum karena akan menemui pasien dokter yang lain. Anakku saya mau main kemana? Main odong-odong. Mau mainan baru? Mau. Mama sih maunya kita shopping sepuasnya. Shopping. Ayo shopping. Bye-bye dokter. Sebenarnya siapa sih yang punya Peter Pan syndrome? Bisa lihat kan? Ternyata tidak semua dokter praktek melakukan praktek. Tapi dari mana dia tahu kalau aku sering velocities saat masuk kuliah dan memiliki gelar itu? Tapi aku tetap paham dari konsep bidang ini kok. Bagaimana deh? Ah, masa iya aku baru belajar sama satu terhadap pasien? Ah, nggak perlu. Dia aja yang lebih. Sial, 70 juta. Apanya cuma sih? Film apa sih yang dibilang? Wajah tenara. Ah, sial. Gas Putera, jiwa raga kita berkarya. Guys, foto session dulu, jangan dipindahkan settingnya. Cut, udah. Cut ya.